Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak tumis sawi putih dan wortel. Menu sederhana yang sangat enak banget. Cara membuatnya mudah, bumbunya simple, masaknya cepat. Sangat cocok banget untuk menu harian, untuk menu buka puasa ataupun sahur. Ini juga sangat cocok banget ya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, menu yang satu ini sangat cocok banget karena sat langsung jadi ya. Dan untuk cara memasaknya, teman-teman bisa ikutin terus videonya dari awal sampai selesai. Terima kasih. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Ini sawi putihnya masih sangat seger banget ya. Ada warna hijau-hijaunya jadi makin cantik aja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya seperti ini ya. Kemudian akan saya potong lagi menjadi dua bagian seperti ini biar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah bisa disisihkan ke dalam mangkok yang lebih besar atau ke dalam baskom juga boleh. Kemudian disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 2 buah wortel. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Untuk potongan wortel ini saya potong agak bulat-bulat menyerong seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera saja, mau bulat-bulat mau kotak juga boleh, silahkan saja ya. Dan ini saya gunakan cukup 2 saja ya, karena saya masaknya enggak terlalu banyak. Kalau sudah bisa taruh dalam piring atau wadah dan sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan dengan jagung manis. Ini kebetulan saya punya stok jagung yang sudah frozenan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan jagungnya yang masih segar juga boleh, silakan saja, nanti direbus terlebih dahulu jagungnya. Kalau jagung frozenan seperti ini setengah matang ya teman-teman, dan untuk jumlahnya saya gunakan segini aja ya, atau disesuaikan selera. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis aja. Bumbunya tuh sama persis dengan tumisan seperti biasanya ya. Cukup bawang putih, bawang merah, cabai, pokoknya bumbu yang simpel saja. Kemudian saya juga menggunakan bawang merahnya 4 siung. Ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Lanjut tambahkan cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 5 buah aja ya, diiris tipis serong aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Mau dibikin pedas silahkan, mau dibikin gak pedas juga boleh. Oke, sisihkan. Siapkan penggorengan. Kita akan tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai harum. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya biar tidak cepat gosong. Nah, ini bumbunya sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai, tumis kembali sampai cabenya layu. Kalau cabenya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan wortelnya. Ini ditumis sebentar ya, biar aroma langu pada wortelnya hilang ya. Jangan ditambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air untuk merebus wortelnya ya, biar wortelnya cepat empuk. Kemudian saya tambahkan juga jagung manisnya. Ini tadi sudah saya cuci dan sudah tidak ada esnya, sudah mencair juga. Kemudian direbus sebentar, kira-kira wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, masukkan sayuran sawi putihnya. Kalau sawi putih sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, karena sawi putih itu cepat matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman masih suka yang sayurannya krenyes, seger, silahkan saja. Atau teman-teman ada yang suka sayurannya lebih matang, ya silahkan ya.
Oke teman-teman, setelah diaduk dan sawinya sudah mulai matang seperti ini, bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan lada bubuk, jumlahnya disesuaikan selera masing-masing. Kalau mau ada sedikit rasa ladanya boleh dibanyakin ladanya, kalau nggak suka ladanya terasa bisa sedikit saja ya, atau mau nggak pakai juga boleh, silahkan saja. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya ini masih cantik banget, dan untuk tingkat kematangannya ini menurut saya sudah pas banget ya. Masih sedikit agak segar, masih agak krenyes, tidak terlalu matang banget, jadi ini pas banget. Dan inilah hasilnya, tumis sawi putih dan wortel sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih anget, lauknya tempe goreng juga oke, mau tahu juga boleh, telur dadar juga enak, ayam goreng makin enak, atau dengan ikan goreng juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba ya, ini sangat cocok banget untuk menu harian, untuk buka puasa ataupun sahur juga sangat cocok banget karena cara membuatnya sangat mudah, cepat, bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak tumis telur dan sosis, menu sederhana yang sangat enak banget, dan ini penggemarnya itu dari kalangan anak-anak dan juga orang dewasa, semua suka ya, karena memang benar-benar sangat enak dan cara membuatnya pun sangat mudah loh. Bumbunya sederhana dan yang pasti mudah didapat. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan telurnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 2 butir telur. Kita pecahkan, kemudian tambahkan lada bubuk sedikit saja dan juga kaldu jamur ya, biar rasanya lebih gurih. Untuk lada bubuk ini bisa mengurangi bau amisnya ya teman-teman. Dikocok lepas saja seperti ini dan sisihkan. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ukurannya kecil ya, kalau gede cukup gunakan 1 saja. Kemudian dipotong agak besar-besar aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun seledri, ini diiris kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada sosis, ini saya menggunakan sosis sapi sebanyak 5 buah. Ini saya kupas kulitnya teman-teman. Kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian bagian atasnya ini disayat seperti ini ya teman-teman. Nanti biar bisa agak mekar ya. Nah, lakukan sampai semua sosisnya habis. Kemudian saya juga menggunakan bakso sapi ya teman-teman. Ini kalau teman-teman misalnya tidak punya bakso, bisa di skip ya baksonya ya, tidak harus menggunakan bakso. Oke, diiris tipis-tipis saja seperti ini biar jadinya banyak ya. Kalau sudah bisa disisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Bumbunya itu simple sekali ya teman-teman, jadi nggak neko-neko ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 7 siung ya, ini lebih banyak dari bawang putihnya. Ini sama diiris tipis-tipis aja seperti ini. Oke, kalau sudah bisa disisihkan. Untuk cabai yang diiris ini saya menggunakan 4 buah cabai rawit hijau, ini diiris bulat tipis-tipis aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan cabai rawit yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Ini kurang lebih saya menggunakan 10 buah ya. Dan ini kalau di sendok ini 1 sendok makan ya teman. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita tumis dahulu bawang putih dan juga bawang merah. Ini ditumis sampai aromanya harum ya. Kemudian tambahkan cabai yang sudah dihaluskan.
tumis sampai aromanya harum ya teman-teman. Dan kalau sudah harum bisa kita masukkan bakso dan juga sosisnya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Nah, ini sosisnya dan baksonya sudah matang. Sekarang masukkan telurnya ya. Kita siramkan aja seperti ini, baru kita orak-arik ya teman-teman. Nah, kita orak-arik seperti ini teman-teman, pelan-pelan, biar nanti telurnya tidak terlalu hancur ya, biar bisa ada teksturnya. Oke teman-teman, kita aduk-aduk lagi sampai telurnya terpisah-pisah seperti ini ya, dan masak sampai telurnya matang. Sekarang masukkan cabai yang diiris tadi ya, masukkan juga daun bawang, kemudian tambahkan kecap asin, ini kira-kira 1 sendok makan, kemudian saus tiram 1 sendok makan, tambahkan juga kaldu jamur, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini bisa ditambahkan sedikit garam ya kalau misalnya kurang asin ya teman-teman, tapi di sini saya tidak menggunakan garam ya. Dan yang terakhir ini saya masukkan irisan daun seledri, kemudian diaduk-aduk sebentar. Nah, ini rasanya sudah pas dan ini juga sudah matang. Selanjutnya pindah ke piring saji. Wah, sangat menggoda sekali teman-teman. Telur, sosis, ada baksonya, rasanya juga sangat enak banget. Aromanya harum, gurih, sedap banget. Ini sangat cocok buat temen makan nasi putih anget-anget, bikin lahap makannya ya. Ini juga anak-anak sangat suka, orang dewasa pun suka ya. Silahkan nanti dicobain. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, dan semoga teman-teman juga suka. Ini saya memasak menu yang sangat simpel sekali, dan ini sangat enak ya buat menu harian, buat buka puasa ataupun sahur, itu sangat cocok. Cara membuatnya sangat mudah dan juga sangat cepat. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur. Kemudian kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita goreng telurnya. Kalau sudah seperti ini, kita kacau. Ini biar teksturnya agak hancur ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Apabila teman-teman berkenan, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Oke teman-teman, ini sudah matang telurnya. Selanjutnya akan saya angkat. Oke, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan berikutnya, ini saya menggunakan sawi putih, kurang lebih ini 100 gram sampai 150 gram ya. Dibuang bagian pangkalnya, kemudian dicuci. Dan ini yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya sawi ini akan saya iris seperti ini. Setelah sawinya diiris semua, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya diserut memanjang seperti ini. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih 5 siung. Ini digeprek dulu.
kemudian diiris kecil-kecil. Ini bawang putihnya saya menggunakan agak banyak ya teman-teman, biar nanti sayurnya itu hasilnya sedap banget ya. Kemudian saya menggunakan bawang bombay, ini saya gunakan setengah buah. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bawang bombay, bisa diganti dengan bawang merah. Untuk takarannya disesuaikan selera saja ya. Ini saya iris kecil-kecil juga. Oke, bumbunya sudah siap. Sekarang siapkan penggorengan. Kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang bombaynya. Ini ditumis sampai baunya harum ya teman-teman. Setelah baunya harum seperti ini, kita masukkan wortel yang sudah diserut tadi. Ini wortel saya tumis sampai layu ya teman-teman, tanpa menggunakan air sama sekali. Apabila wortelnya sudah layu, lemes seperti ini, itu tandanya wortelnya sudah setengah matang. Kita masukkan sayuran sawinya. Masukkan juga telur orak-ariknya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam secukupnya, kemudian 1 sendok teh kecap asin. Saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Di sini saya tidak menggunakan tambahan kaldu jamur ataupun penyedap yang lainnya ya teman-teman. Karena dari saus tiramnya saja sudah gurih ya teman-teman, jadi saya tidak menambahkan penyedap lainnya ya. Ini dimasak sampai matang ya sayurannya, atau sesuai selera. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan selera masing-masing saja. Silahkan cek rasa ya teman-teman, kalau kurang garam bisa ditambahkan. Dan ini sudah matang ya, selanjutnya akan saya plating. Saya pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman, cara membuatnya sangat mudah bukan? Dan bumbunya juga simple, aromanya sangat menggugah selera, warnanya juga cantik. Yang pasti semua akan suka ya, terutama anak-anak. Oke teman-teman, menu kali ini sudah siap untuk dihidangkan. Orak-arik sawi putih dan juga telur. Rasanya sangat enak, cara membuatnya sangat mudah dan juga cepat. Sangat cocok untuk menu harian maupun buka puasa dan juga sahur ya. Kali ini saya memasak tumis buncis ayam kecap yang sangat enak banget. Ini anak-anakku sangat menyukainya. Selain untuk menu harian, ini sangat cocok sekali untuk menu di bulan Ramadan, buat sahur ataupun untuk buka puasa ya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, gurih, sedap, sedikit pedas, dan warnanya ini sangat cantik sekali ya teman-teman, berwarna-warni. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya ini saya menggunakan filet ayam bagian dada. Ini dari 1 ekor ayam saya ambil dadanya saja ya, dan ini saya filet sendiri. Dan ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman, bisa juga dipotong tipis-tipis ya, disesuaikan selera saja. Dan teman-teman juga bisa menggunakan filet bagian paha ya, disesuaikan selera juga ya teman-teman. Kalau mau pakai paha juga boleh. Dagingnya juga empuk ya, kalau paha itu masih ada sedikit lemaknya, itu juga makin gurih ya teman-teman. Kalau untuk dada ini pure daging semua ya, tanpa ada lemak ya teman-teman. Oke, setelah semua dipotong, taruh di dalam wadah atau piring. Ini saya masukkan di piring. Tadi ayamnya sudah dicuci bersih dulu ya teman-teman. Dan sekarang ini saya akan marinasi. Ini saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram ya, dan juga setengah sendok teh lada hitam bubuk. Apabila teman-teman tidak ada lada hitam bubuk, bisa diganti lada putih bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini.
Jika sudah tercampur rata, ini didiamkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan dulu bahan yang lainnya. Ini ada 100 gram buncis yang bagian ujung-ujungnya sudah saya potong ya. Kemudian dipotong kecil-kecil, ukurannya sekitar setengah sampai 1 cm. Kemudian pindah ke dalam wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya memakai 7 siung bawang putih, ukurannya agak besar, sudah saya potong-potong, kemudian masukkan ke blender. Dan ada 6 siung bawang merah, sudah saya potong juga, masukkan ke blender. Ini bumbunya akan saya haluskan ya. Kemudian 3 butir kemiri, masukkan juga. Lalu tambahkan minyak goreng. Kalau mau diganti air putih juga bisa ya teman-teman. Lalu haluskan. Hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya halus sekali. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 1 buah bawang bombay. Ini diiris agak panjang-panjang saja ya teman-teman, atau disesuaikan selera, mau diiris kotak juga boleh ya. Kemudian dipisah-pisahkan seperti ini. Sisihkan dulu. Biar rasanya lebih segar, ini saya tambahkan 1 buah tomat ukuran sedang ya. Ini diiris kecil-kecil saja. Sisihkan. Kemudian ada 4 buah cabai hijau keriting, ini diiris kecil-kecil, kurang lebih setengah senti ya, atau lebih kecil lagi juga nggak apa-apa. Kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing, kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini yang pertama kita tumis dulu bumbu halusnya sampai baunya harum ya teman-teman, dan warnanya agak kekuningan. Nah, ini sudah mulai berubah warna agak kekuningan seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Kita masukkan semua. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini api yang digunakan api ukuran sedang saja. Ini terus diaduk ya teman-teman, biar bawahnya juga tidak gosong ya, sampai ayamnya berubah warna seperti ini. Lalu masukkan 3 lembar daun jeruk. Cabai yang sudah kita potong tadi dimasukkan semua. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Sekarang tambahkan setengah gelas air ya teman-teman. Nah, ini setengah gelas sudah cukup. Lalu tutup biar ayamnya cepat matang. Setelah ayamnya matang dan airnya sudah mulai berkurang ya, seperti ini tadi agak kebanyakan ya teman-teman, nanti kalau teman-teman masak bisa dikurangin lagi ya airnya. Kemudian tambahkan buncis yang sudah dipotong, lalu tomat yang sudah diiris kecil-kecil tadi. Tambahkan kecap manis, ini saya kasih kurang lebih 5 sendok makan atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Bila teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir atau gula merah sedikit saja. Lalu diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak hingga airnya menyusut dan juga buncisnya matang ya. Dan yang terakhir tambahkan bawang bombay yang sudah diiris tadi.
Ini bawang bombaynya saya masukkan terakhir karena saya lebih suka kalau bawang bombaynya itu masih ada krenyes-krenyesnya dan rasanya juga manis ya. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini kuahnya sudah mengental seperti ini, dan ini tinggal sedikit ya, sudah nyemak-nyemak seperti ini, dan ini rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan akan saya pindah ke piring saji. Aromanya sangat harum sekali teman-teman. Warnanya juga sangat cantik, rasanya sangat enak, dan yang pasti ini sangat hemat ya. Udah ada sayur, ada lauk, sudah jadi satu, jadi tidak masak sayur pun tidak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasilnya menu masakan saya hari ini. Tumis buncis ayam kecap sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih hangat. Ini sangat cocok juga untuk menu di bulan Ramadan, buka puasa ataupun sahur ya, sangat praktis sekali. Cara memasaknya juga cepat, tidak membutuhkan waktu lama, bahannya juga sederhana. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Kali ini saya memasak oseng-oseng kikil pedas manis yang sangat enak banget. Ini buat makan sama nasi putih itu sangat cocok ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa, yang simpel-simpel saja ya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 400 gram kikil atau kulit sapi, tapi bagian yang tipis ya, bukan yang tebal yang saya gunakan. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya ini dipotong-potong. Ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua. Selanjutnya akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan. Ini direbus sampai empuk ya teman-teman. Kalau kikilnya sudah empuk, bisa kita buka tutupnya dan kita angkat. Ini bisa dicuci lagi, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk mengurangi lendirnya bisa dicuci lagi ya. Sekarang siapkan bumbunya. Ini bumbu sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang putih sama bawang merahnya saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya, nanti biar warnanya agak kemerahan, biar cantik. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai rawit merah ini disesuaikan selera saja. Untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa pedasnya, silahkan saja ya. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas bisa dikurangin atau gunakan cabai merah keriting saja. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Saya ulek saja biar tekstur bumbunya nanti masih kasar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender silahkan ya, disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Teksturnya sudah pas menurut saya. Oke, sekarang bumbunya akan saya tumis. Ini saya siapkan penggorengan, saya beri minyak sedikit saja ya. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya matang. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian juga ada daun jeruk, ini disobek-sobek dulu ya biar aromanya bisa keluar. Untuk bumbu cemplungnya ini cukup 2 macam saja, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis lagi sampai benar-benar matang. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kalau tidak ada bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini setelah bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan juga kecap manis. Untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini saya pakai 4-5 sendok makan.
Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan ya. Setelah tercampur rata, bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu tambahkan garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, silahkan disesuaikan selera ya. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sedikit lagi ya teman-teman, kuahnya masih agak banyak ya. Kita masak lagi sebentar. Kalau sudah pas semua, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya sangat enak banget ya, sangat menggugah selera. Rasanya itu pedas manis, ada gurihnya. Pedasnya juga pas banget ya, sangat cocok dinikmatin anget-anget ya bersama nasi hangat juga. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Bumbunya sangat simpel sekali bukan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Pada video kali ini saya mau memasak capcay, kuah kental enak banget ini ya. Dan di sini saya sudah siapkan 1 bungkus kacang kapri. Ini kacang kaprinya saya beli seharga Rp5.000 ya. Kalau di tempat teman-teman berapa ya harganya? Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya potong ya. Dan di samping-samping ini ada seratnya, bisa kita tarik dan kita buang ya teman-teman. Dan kacang kapri ini yang saya gunakan masih sangat muda, jadi nanti rasanya sangat enak banget. Warnanya juga masih sangat hijau segar seperti ini ya. Oke, kalau sudah dipotong bagian ujung-ujungnya, bisa kita sisihkan dulu dan kita cuci bersih ya. Selanjutnya saya juga menggunakan telur puyuh. Untuk telur puyuh ini bisa di skip kalau memang teman-teman tidak suka atau tidak ada bahannya. Kemudian juga ada bakso sapi, ini saya menggunakan 5 buah atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlahnya. Ini saya iris tipis-tipis saja biar jadi banyak. Oke, sekarang sisihkan dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian juga ada jagung muda atau disebut dengan putren ya teman-teman. Ini saya iris serong-serong. Ini sangat mudah banget, jadi nanti jagungnya juga masih sangat manis ya. Pokoknya enak deh. Kalau sayur capcay itu kan campuran warna-warni ya. Berbagai macam sayuran boleh dipakai untuk capcay, disesuaikan selera saja. Kemudian ini saya gunakan 1 buah wortel karena saya masaknya tidak banyak ya, hanya untuk 1 kali makan dan untuk 1 keluarga. Ini wortelnya diiris seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan di sini juga saya menggunakan 1 batang daun bawang. Ini bagian putihnya akan saya iris serong saja atau disesuaikan selera saja, bentuk irisannya mau panjang, mau kecil-kecil silahkan ya. Kalau ada seledri juga boleh ya teman-teman, kalau teman-teman suka ya. Dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Ada bawang putih, ini bawang putihnya digeprek dulu kemudian dicincang. Ini saya cincang kasar saja ya. Kalau mau diiris juga boleh ya, silahkan saja. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bumbu yang berikutnya ini saya menggunakan bawang merah. Ini sama, saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Nah, bumbunya itu sangat praktis sekali ya. Bawang merah, bawang putih, kemudian kalau teman-teman suka bisa ditambahkan bawang bombay. Ini saya pakai setengah buah saja ya. Sekarang harga bawang bombay lagi mahal banget ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman di rumah tidak ada bawang bombay. Oke, sekarang akan saya tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis terlebih dahulu sampai layu. Gunakan minyak sedikit saja ya.
Kalau sudah layu bisa dimasukkan bawang bombaynya, kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum. Oke teman-teman, ini sudah keluar ya, aromanya sudah harum banget. Nah sekarang masukkan wortelnya. Kita masak wortelnya terlebih dahulu karena sayuran ini agak lama matangnya ya. Kita tumis dulu ya teman-teman, jangan dikasih air dulu. Ini ditumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortel. Kemudian masukkan air ya, ini kurang lebih sekitar 1 gelas, atau disesuaikan selera saja. Nanti misalnya kalau belum empuk, airnya sudah habis, bisa ditambahkan lagi. Kemudian masukkan juga jagung yang sudah diiris tadi ya, jagung muda atau putren. Masukkan bakso dan juga telur puyuh. Jika putrennya atau jagung mudanya sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang kaprinya ya. Ini kacang kapri dimasak sebentar saja untuk teksturnya nanti biar masih keras-keras ya. Tapi untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka untuk sayurannya masih ada krenyes-krenyesnya, masih terasa segar gitu ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lada bubuk, kemudian garam, kecap asin, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian saus tiram juga sama ya, kurang lebihnya 1 sendok makan. Dan saya tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu yang lainnya, disesuaikan selera. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang ya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa tambahkan larutan tepung maizena untuk pengentalnya. Ini saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak hingga kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Warnanya juga cantik, warna-warni seperti ini, dan ini rasanya sangat enak. Ada rasa gurih, sedap, pokoknya mantap. Nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Kali ini saya mau membuat bakwan jagung pedas gurih garing seharian. Ini saya memakai jagung manis 2 buah ya, yang sudah saya cuci bersih, kemudian disisir seperti ini. Sebelumnya saya juga sudah berbagi resep bakwan jagung yang gurih garing tanpa menggunakan telur ya teman-teman. Nah, kali ini resepnya agak sedikit berbeda dari resep bakwan jagung yang sebelumnya. Oke teman-teman, ini jagungnya sudah disisir semua. Sekarang sisihkan. Dan ini saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris kecil-kecil saja seperti ini. Ini boleh menggunakan lebih dari 2 batang ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing. Oke, setelah diiris semua, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan daun seledri. Ini saya menggunakan agak banyak ya, ada 4-5 batang daun seledri, ukurannya sedang. Kemudian untuk bumbu halusnya, ini saya menggunakan 6 siung bawang putih, kemudian 4 siung bawang merah. Ini sudah saya iris kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian ada cabai rawit. Ini cabenya disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada cabai merah keriting. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian ada setengah sendok teh lada bubuk dan juga garam secukupnya saja. Kemudian bumbunya ini diulek ya teman-teman, atau dihaluskan. Kalau teman-teman males ngulek seperti saya, bisa menggunakan chopper ataupun blender ya, tapi tanpa menggunakan air ya teman-teman. Setelah bumbunya halus seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan baskom atau wadah. Masukkan jagung yang sudah diiris tadi. Ini dimasukkan semua ya. Kemudian masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan kaldu jamur. Tambahkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan 2 butir telur ya teman-teman. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Ini diaduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan tepungnya secara bertahap ya teman-teman. Yang pertama ini saya tambahkan ada tepung terigu 3 sendok, kemudian tepung sagu 1 sendok, kemudian ada tepung beras ini 3 sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk resep kali ini saya tidak menggunakan air sama sekali ya. Oke, ini sudah saya tambahkan tepung lagi. Ini saya aduk. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi ya. Ini akan saya tambahkan sedikit lagi tepungnya. Oke, sekarang aduk sampai tercampur rata. Dan ini adonannya sudah pas ya, seperti ini. Antara tepung dan juga jagung perpaduannya juga sudah pas. Sekarang kita akan goreng. Siapkan penggorengan dan beri minyak yang cukup ya. Setelah panas bisa masukkan adonan bakwan. Untuk api yang digunakan ini saya menggunakan api ukuran sedang. Ini masih ada tempat ya, akan saya kasih lagi. Oke, ini cukup ya teman-teman. Setelah bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik. Dan ini bakwannya sudah matang ya, dan juga sudah garing, bisa kita angkat. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Oke, sebelum kita sajikan ditiriskan dulu. Lakukan sampai adonannya habis. Dan sekarang kita plating di piring saji. Warnanya sangat cantik sekali. Dan ini kelihatan banget kalau garing ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Bakwan jagung pedas, gurih, garing, dan juga yang pasti sangat kriuk ya. Rasanya sangat enak banget. Ada rasa pedas, rasa gurihnya, dan manis dari jagungnya. Pokoknya sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Ini bisa buat lauk, bisa buat cemilan, ataupun takjil di bulan puasa ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga resep yang saya bagikan bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.